Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumirasi. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Kota Palu. Selain itu, saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Patani. Hari ini kami akan mengadakan kegiatan RPT sebagai rangkaian dari kegiatan pembuatan RPT aja media pembelajaran LKPD evaluasi. Cara memberikan link Zoom, memberikan video pembelajaran, memberikan bahan belajar LKPD melalui WhatsApp. Kemudian pembelajaran ini melalui dua tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan asinkronus, karena pada tahapan ini siswa dapat mengakses bahan ajar, video pembelajaran, dan LKPD. Kemudian pada tahap sinkronus, siswa bersama dengan guru melakukan pembelajaran dengan cara Zoom meeting atau pembelajaran secara daring. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, saya cek dulu kehadirannya. Dedi, Adair, Hadir. Azam. Baik. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui proses daring. Baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Tadi sudah saya cek. Halo, tes. Bagaimana? Ya, Pak. Biar hitam. Ya. Coba suara yang azam dikecilkan. Kelihatan, Pak. Dikecilkan suaranya. Biar tidak mantul. Atau di mute saja suaranya. Oh iya, Pak. Nah, itu tidak mantul lagi. Tidak apa-apa, dibuka suaranya dibuka biar proses belajarnya bisa berlangsung. Atau pindah tempat saja, Azam. Baik. Assalamualaikum, saya ulangi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya cek dulu sekali lagi yang baru masuk. Apakah Julizar hadir? Hadir. Angga sudah hadir? Nampaknya hilang-hilang. Ya baik. Coba Azam suaranya dan videonya diperlihatkan, Azam. Kedengaran suara saya? Ya, tetap ikuti saja ya. Baik, silakan. Untuk sementara, coba Dedi memimpin doa terlebih dahulu agar kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah akan memberkahi kegiatan kita hari ini sehingga kita mudah dalam menyerap dan menerima ilmu pada hari ini. Baik, sebelum belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional agar kita lebih semangat. Lagu ini akan saya pimpin langsung ya. Anak-anak mengikuti semuanya. Wahid, Isnin, Salasa. Pancasila, akulah pendukungmu. Yor proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang masih mengingat materi kita minggu yang lalu? Mungkin ada yang ingat? Atau lihat di slide. Itu ada gambar apa itu, Azam? Gambar apa, Azam? Ka'bah, Pak. Oh iya, baik, bagus. Ka'bah itu apa? Kiblatnya umat Islam. Ya, di samping itu, Ka'bah ini biasanya dikunjungi untuk melaksanakan Haji dan umroh. Ya, bagus. Ternyata anak-anak masih mengingat materi kita minggu yang lalu. Kita membahas tentang ibadah haji dan umroh. Di kota Mekah inilah tempatnya Ka'bah, merupakan awal munculnya Islam 1400 tahun yang lalu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita akan melihat perkembangan Islam di Nusantara atau di negara kita sendiri dengan tema kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara, ini KD pengetahuan, sementara untuk KD keterampilannya menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam Nusantara. Kemudian diharapkan anak-anak sekalian setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak pertama dapat menjelaskan ya alur perjalanan dakwah di Nusantara. Kemudian nantinya juga kalian dapat menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara, dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kemudian kita atau anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah dari kehadiran Islam di Nusantara. Selanjutnya yang terakhir, mampu meneladani perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam di Nusantara. Baik anak-anak, untuk model pembelajaran di materi ini, kita menerapkan model pembelajaran discovery learning. Artinya nanti saya akan membantu anak-anak dan memberikan bimbingan agar anak-anak bisa menemukan dan mengemukakan gagasan yang terkait dengan topik yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Nah, selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak ingin kalian membentuk atau kita akan membentuk kelompok masing-masing, ada 4 kelompok. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja bagi kelompok ya. Dengan satu kelompok itu ada sekitar 8 orang berdasarkan urutan absen ya. Berdasarkan urutan absen, satu kelompok 8 orang. Jadi nomor urut 1 sampai 8 itu kelompok pertama, nomor urut 9 sampai 16 itu kelompok kedua. Sementara nomor urut selanjutnya itu kelompok 3 dan keempat.
Adapun aktivitas yang akan kalian lakukan nanti setelah dibuat kelompok, yang pertama kita akan mengamati gambar yang tersedia sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah mengamati, memahami, melihat, ya nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Kemudian setelah diskusi itu, deskripsikan gambar-gambar tersebut serta kaitkan dengan materi yang sedang kita bahas. Ya, boleh kalian melihat di internet atau di video-video yang ada di YouTube terkait dengan materi itu. Ya. Kemudian nanti dibuat presentasi dengan data yang lengkap. Kalau sudah lengkap dan dirasa sudah pas dan sempurna untuk disampaikan, nanti dipresentasikan hasil dari pemahaman pengkajian kalian tersebut, ya, terhadap gambar-gambar yang akan Bapak tayangkan seperti di bawah ini. Nah, ini tugas untuk kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi ada? Hadir masih ya? Ya Pak. Ya, Ada. bagus. Masih hadir ya. Tetap semangat walaupun di tengah COVID-19. Itu nampaknya Dedi belum mandi ya? Ya Pak. Nah, ya. Jangan sampai tidak menjaga kesehatan ya. Nah, ini Ya, Pak. tugas kelompok 1 nanti diamati ya. Gambar-gambar ini dan dikaitkan dengan materi-materi kita. Sedang apa, proses apa yang terjadi di gambar ini, ya. Kemudian di atas itu ada peta kan, silakan dikaji nanti. Kemudian ini tugas kelompok 2. Kelompok 2 ada? Ada, Pak. Ya, masih hadir. Alhamdulillah, bagus. Tetap semangat ya. Mengikuti pembelajaran walau kita sudah sangat rindu sekali untuk bertatap muka. Nah, ini ada untuk kelompok 2 ya. Gambar-gambarnya sudah ada. Nanti dilihat lagi di slide saya. Kemudian ini kelompok 3. Ada peta. Kemudian ada tokoh-tokoh. Ada apa ini? Nah, peninggalan-peninggalan zaman dahulu ini ya. Nah, kemudian kelompok 4 juga sama. Mengamati juga. Nah, ini ada gambar peta juga, kemudian ada gambar tokoh-tokoh nasional ini kayaknya. Nah, nanti dikaitkan, dilihat lagi di buku paket kita, ya sehingga dapat sinkron. Dan saya persilakan sekarang untuk membaur atau berkomunikasi melalui WhatsApp group atau melalui yang lainnya, melalui WA dan lainnya. Silakan ya untuk kalian berkomunikasi dengan kelompok masing-masing. Dibuat presentasi, Bapak tunggu sekitar 30 menit untuk membuat presentasinya. Nanti kita kembali lagi ya di Zoom ini agar setelah kembali kalian dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan yang lain tetap mendengarkan nantinya. Dan selamat bekerja anak-anak. Iya Pak. Saya tinggal sebentar ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sekarang waktunya sudah 30 menit. Saya harapkan semua sudah disiapkan dengan baik. Dan sekarang saya tawarkan siapa yang ingin presentasi duluan. Kelompok mana? Kelompok 3? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Sudah siap? Sudah Pak. Ya, baik. Kalau begitu disiapkan ya. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kajiannya, hasil pemahamannya, dan hasil pengamatannya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membahas mengenai alur perjalanan dakwah di Nusantara. Jadi setelah kami diskusi dengan teman-teman kelompok yang lain, satu kelompok, jadi menyimpulkan beberapa hal. Jadi proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Nah, di sini bisa dilihat menurut para ahli sejarah ada beberapa teori mengenai masuknya Islam di Indonesia atau Nusantara. Pertama ada namanya teori Mekah. Nah, menurut teori Mekah ini proses masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara langsung dari Mekah atau Arab, sehingga terjadi pada abad pertama tahun Hijriyah atau abad ke-7 Masehi.
Selanjutnya teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat Arab pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13. Nah, Gujarat ini sebuah wilayah di India bagian barat, dekatan dengan Laut Arab. Selanjutnya ada teori Persia. Nah, sedangkan teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang yang disebut sebagai negara Iran. Nah, di sini kita lihat ada kebudayaan di Indonesia yang mirip seperti atau kebudayaan yang ada di Iran. Sudah itu ada teori Cina. Nah, ini teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, jadi pada masa Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya, sedangkan cara-cara dakwah di Nusantara itu melalui beberapa hal. Pertama, perdagangan. Jadi mereka itu ke Indonesia ini melalui pedagang Arab itu berdagang. Jadi selain berdagang, mereka juga menyebarkan dakwah atau agama Islam. Selanjutnya melalui perkawinan. Orang-orang Persia, Arab, dan Gujarat, nah itu masuk ke Indonesia setelah mereka lama, sehingga mereka banyak menikahi wanita-wanita dari lokal atau dari Nusantara, sehingga banyak anak-anak dari kerajaan di Nusantara ini nikah dengan orang-orang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia tadi, sehingga sambil dia nikah masuklah keluarga-keluarga kerajaan tersebut menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya melalui pendidikan, sama hal seperti itu. Di pendidikan di Indonesia ini lembaga pendidikan Islam ini di wilayah Nusantara mulai muncul. Nah, mulai adanya namanya pesantren, madrasah, atau kalau di Sumatera Barat ada surau-surau, kajian-kajian Islam yang mereka kembangkan, sehingga jadilah kebiasaan dari masyarakat di Nusantara. Misalnya hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini juga seperti itu karena mereka bergaul dengan menampilkan kekeluargaan, gotong royong, silaturahim dan segala macam, sehingga ada ketertarikan masyarakat lokal untuk memeluk agama Islam. Misalnya kesenian. Nah, ini jelas kesenian ini banyak sekali kita lihat beberapa seni-seni di Indonesia itu diwarnai atau memang banyak yang mengandung unsur-unsur budaya Arab. Misalnya ada candi-candi, ada ukir-ukiran, pahat batu dan segala macam. Nah, demikian Pak, itu mungkin dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus dahulu teman kita Dedi dari kelompok 1 yang telah menyampaikannya dengan baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang yang kelompok lain silakan. Ya. Baik anak-anak. Kemudian ada yang mau bertanya, silakan, boleh bertanya. Ya Pak Dedi boleh bertanya tentang apa? Tidak? Ya sudah paham semua nampaknya ya. Cukup ya. Ya baik. Sekarang karena masing-masing kelompok telah menampilkan dengan baik, saya hanya bertugas untuk menambahi dan sedikit memberikan kesimpulan sehingga materi yang kita dapatkan hari ini benar-benar tertuju ke apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Baik, di slide saya, anak-anak masih bisa melihat ya? Sama. Ya, kelihatan di laptop dan Androidnya? Ya, bisa dilihat di situ alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Bahwa tadi sebagaimana dikatakan oleh teman kita, Islam di Nusantara itu ya sampai secara umum itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan abad ke-7, pendapat kedua mengatakan abad ke-13 Masehi. Nah, ada beberapa teori terkait datangnya Islam ke Nusantara atau ke negara kita. Teori pertama adalah teori Mekah. Singkatnya teori ini mengatakan atau menyampaikan bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh
ya para pendatang dari Mekah, tepatnya para syahid atau keturunan Rasulullah. Mereka awalnya datang ke Indonesia di seputaran wilayah Sumatera, tepatnya di daerah Aceh. Sehingga sampai sekarang banyak sekali ya orang-orang yang bergelar syahid di sekitar atau di seputaran daerah Sumatera ini. Kemudian teori kedua yaitu teori Gujarat yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Gujarat yang berdagang ke Indonesia. Kemudian teori Persia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia juga berasal dari Persia, dari para pedagang Persia. Dan terakhir teori dari negara Cina. Walaupun belum banyak literatur yang membahas, namun kita tetap harus menghargai sebagai sebuah teori yang dikemukakan oleh orang-orang yang sudah ahli tentunya, dan kita harus tetap menghargai pendapat ini. Kemudian cara dakwah sehingga masyarakat tertarik. Yang pertama seperti saya katakan tadi, melalui jalur perdagangan. Ternyata Islam di awal-awal itu masuk melalui perdagangan ini, dan orang-orang yang datang, para dai, para mubalik, ternyata tidak hanya bertransaksi ekonomi saja, tetapi mereka juga ya menjalankan kewajiban mereka sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan dakwah Islam, sehingga perlahan-lahan namun pasti khususnya masyarakat pesisir pantai di daerah Indonesia itu tertarik dengan ajakan-ajakan para pedagang ini. Kemudian para pedagang ini banyak menetap di daerah-daerah di Indonesia, dan mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Ya, ada di Pulau Jawa terkenal sampai sekarang, bahkan sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia yang namanya pesantren. Kemudian di Sumatera Barat ada yang namanya surau, ada yang namanya musola, dan lain sebagainya. Nah, tempat-tempat atau lembaga-lembaga inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya Islam di Indonesia. Selain cara yang di atas tadi, Islam juga masuk melalui jalur sosial, perkawinan, dan kesenian. Melalui ketiga jalur ini, ya, masyarakat lebih mengenal Islam, apalagi dalam jalur sosial, karena adab, tingkah laku, karakter para pendakwah itu ya sungguh-sungguh sangat baik, ya. Sehingga masyarakat Indonesia tertarik. Juga kesenian. Di dalam hal kesenian kita ketahui bersama bahwa masyarakat Islam, ya, masyarakat Indonesia sudah menganut kebudayaan Hindu dan Buddha, sehingga setelah Islam masuk, kebudayaan ini tidak dihilangkan, tetapi tetap diambil oleh para pendakwah seperti Wali Songo, ya. Sunan Kalijaga itu beliau menggunakan media seni, yaitu seni wayang. Nah, kemudian masalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ya, di Nusantara itu banyak sekali. Ya. Di Aceh ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Pajang, ya, yang tadi sudah dijelaskan masing-masing kelompok. Ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Banjar, ya. Kemudian kerajaan Goa Talo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang terkenal, yang kita ketahui juga sebagai pahlawan nasional. Ada kerajaan Ternate, kemudian ada kerajaan Tidore, di mana kerajaan Ternate dan Tidore ini juga sempat berseteru atau berperanglah dengan orang-orang yang berasal dari luar daerah, yaitu dari Portugis, ya. Tadi sudah sedikit disinggung oleh para pemateri di kelompok tadi, ya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya nanti silakan kalian kerjakan latihan melalui Google Formulir yang telah saya buat, ya. Dan
dan setelah saya share di grup WA, ya, baik itu WA orang tua kalian maupun WA kalian sendiri, ya. Karena seringkali dikirim di WA kalian ternyata dengan alasan tidak terkirim, ya. Oleh karenanya nanti silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Dan sebagai penutup kembali saya mengingatkan, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, anak-anak tetap harus waspada, menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Kalau tidak penting kemana-mana, tidak usah keluar rumah, tetap ya menjaga diri dengan tetap di rumah masing-masing. Tidak usah sibuk keliaran di masa pandemi ini. Dan ingat, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah digaungkan dan dicanangkan oleh pemerintah dengan menjalankan 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi sosial kita. Mungkin untuk hari ini cukup dulu, ya. Kita berharap materi ini akan bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoa semoga wabah ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali ke sekolah kita dan akan lebih bermakna pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan tatap muka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.